Haleluya, shalom my family. Kita jumpa lagi untuk melanjutkan topik kita minggu yang lalu tentang persiapan untuk memasuki normal baru bagian kedua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, yang kami butuhkan saat ini adalah roh hikmat. Karena apa yang kami akan dengarkan itu terlalu luas dan dalam, tetapi harus disampaikan dalam waktu yang sangat singkat. Sebab itu Tuhan, berikan juga aku hikmat supaya aku bisa menyampaikan dengan cepat tetapi bisa dipahami oleh jemaat yang mendengar, dan membangkitkan sebuah hikmat untuk menyadari apa yang sedang terjadi sesungguhnya. Berbicaralah Tuhan Yesus, di dalam namamu hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saudara, saya akan mulai kembali dengan Wahyu pasal 13 ayat 18a yang berkata, yang penting di sini ialah hikmat. Di hari-hari terakhir dari zaman ini, hikmat menjadi sangat penting. Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena Efesus 5 ayat 15, Tuhan berkata bahwa kita harus memperhatikan dengan saksama. Dibutuhkan hikmat. Bagaimana kita hidup supaya kita tidak menjadi orang bebal, tapi kita menjadi orang bijak, orang berhikmat. Kita butuh hikmat. Nah, saudara, dan hari Minggu ini saya akan bicara bagian kedua. Seperti yang saya janjikan, kita akan melihat bagaimana yang disebut konspirasi teori dan eskatologi teori. Dua hal ini hari-hari ini sedang marak dibicarakan orang dan sedang banyak yang memperdebatkan itu. Itu sebabnya saya merasa penting untuk saudara mengerti dengan jelas. Nah, saudara, yang pertama, konspirasi teori. Apa sih konspirasi teori itu? Mungkin banyak yang belum mengerti, dan saya mau sampaikan di sini definisi dari konspirasi teori itu adalah sebuah teori yang menolak penjelasan standar bila mana terjadi peristiwa-peristiwa besar, dan selanjutnya menuduh ada kelompok-kelompok tertentu atau organisasi-organisasi tertentu yang sengaja merancang peristiwa-peristiwa besar itu untuk melakukan rencana jahat mereka secara rahasia. Dan belakangan ini ada begitu banyak gagasan-gagasan bermunculan bahwa peristiwa-peristiwa politik penting yang terjadi di negara manapun juga, tren atau kondisi ekonomi naik atau turunnya, kemudian masalah-masalah sosial yang sedang terjadi di mana-mana, banyak yang berkata itu adalah sebuah produk dari konspirasi sekelompok orang tertentu untuk tujuan tertentu. Itu dia. Dan sekarang ini di zaman coronavirus ini, mereka juga mulai berbicara bahwa virus corona ini muncul sebagai produk dari konspirasi orang-orang tertentu. Pertanyaannya, benarkah demikian? Kita lihat nanti. Dan saudara, apa yang saya sampaikan begini, saya cuma berikan Anda informasi dan Anda timbang sendiri dan konklusi sendiri. Nah saudara, mengapa konspirasi teori tentang COVID ini merebak begitu cepat? Kenapa? Karena fakta bahwa pandemi ini telah menewaskan puluhan ribu orang dalam waktu yang sangat cepat. Ini menghebohkan, ini peristiwa besar. Yang kedua, bahwa COVID ini dengan sangat cepat telah berhasil mengubah tatanan ekonomi global dunia, bahkan mengubah tatanan politik dunia, dan juga tatanan sosial seluruh dunia secara masif dan luar biasa cepatnya. Jadi ini dianggap peristiwa luar biasa, otomatis orang mulai mencari-cari, jangan-jangan ada orang-orang yang berkonspirasi di belakang. Nah, tapi satu hal yang kita perlu mengerti bahwa konspirasi teori itu belum tentu hoax. Saudara, hoax itu 100% tidak punya dasar. Itu hanya rekayasa saja dalam pikiran tapi tidak pernah ada dasar, artinya itu bohong, gak boleh dipercaya. Tetapi bicara tentang sebuah konspirasi itu sebuah dugaan yang ada dasar. Ada dasar pertimbangan, ada fakta walaupun tidak lengkap, dan juga ada informasi-informasi terkait. Nah, itu sebabnya konspirasi ini bisa benar, bisa salah. Tapi antara keduanya ada satu persamaan. Persamaannya adalah
kedua-duanya baik hoax maupun konspirasi teori itu bisa menimbulkan kegaduhan dan kekacauan besar di tengah-tengah masyarakat. Itu tentang konspirasi teori. Sekarang mari kita lihat tentang eskatologi teori. Apa sih eskatologi itu? Saudara, eskatologi adalah salah satu cabang studi teologi Kristen yang mempelajari dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan hari-hari terakhir. Saudara, eskatologi Kristen ini banyak berbicara tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, tentang kedatangan Tuhan Yesus, kebangkitan orang mati dan lain sebagainya, tentang pengangkatan dan lain-lain. Persamaan lainnya dari kedua teori ini adalah munculnya sangat menarik dan sangat masif justru pada hari-hari terakhir ini. 1 abad atau 1 dasawarsa yang lalu belum terlalu marak. Yang kedua, dua-duanya itu menimbulkan pandangan yang kontroversi. Banyak sekali pro kontra. Nah, lalu sebagai orang Kristen, mari kita lihat apa kata Alkitab. Bagaimana kita menyikapi kedua kontroversi ini. Yang jelas Hosea 4 ayat 6a berkata, "My people are destroyed for lack of knowledge." Umatku itu hancur karena kurang pengetahuan. Itu sebabnya saudara, jangan tutup mata, jangan cepat menyimpulkan. Tapi di tengah-tengah akhir zaman ini, apa yang kita dengar, apa yang sedang berkembang, peristiwa-peristiwa besar terutama ya, kita harus pelajari. Kita harus lihat, kita harus renungkan sama-sama. Nah saudara, itu sebabnya yang penting di sini adalah hikmat. Sebab kalau tidak, saudara, putih bisa kita lihat hitam, hitam kita bisa lihat putih dan sebagainya. Oke, saya lanjutkan. Mari, ada 3 langkah orang berhikmat untuk melihat, menilai zaman ini. Saudara, yang pertama, apapun yang beredar itu sisihkan waktu untuk dengar. Dengar informasi-informasi penting, lihat. Ya, dengar dulu, jangan langsung ditolak mentah-mentah. Saya nggak mau, itu bohong. Jangan, saudara. Dan setelah kita dengar, jangan cepat-cepat simpulkan. Jangan dipengaruhi apa kata orang atau apa kata tulisan, tapi pelajari dan pertimbangkan dengan saksama. Minta roh penimbang daripada Tuhan. Dan saudara, jangan lupa doakan sebelum putuskan. Ini benar nggak ya Tuhan ya, saya bisa percaya apa enggak? Saya bisa viralkan atau tidak? Kita harus berdoa. Dan setelah berdoa barulah kita simpulkan. Dan kesimpulan kita harus ada 2, akan ada 2, sependapat dengan yang kita dengar itu atau tidak sependapat. Gitu ya. Nah saudara, sekarang saya mau bicara tentang COVID. Ini yang sedang banyak berkembang. COVID itu benar nggak sih hanya sebuah konspirasi atau hasil dari sebuah konspirasi jahat? Benar nggak? Nah, ada banyak sekali tulisan-tulisan tentang ini, tapi saya mau angkat saja, ingin berbagi dengan saudara apa yang saya pelajari, yang saya gali tentang teori ini. Bahwa ada yang sangat-sangat mencolok saat-saat ini yang menjadi dugaan sebagai konspirator. Yang pertama katanya adalah PBB, katanya PBB, United Nation. Nah di United Nation ini di pelaksana lapangannya itu yang namanya World Health Organization, katanya ya. Ini bidang kesehatan di bawah PBB. Yang kedua tentang vaksin COVID yang sedang diperebutkan di mana-mana. Ini juga menjadi viral dan tanda tanya. Kenapa saudara? Karena kok tiba-tiba dunia ini atau ada orang-orang tertentu yang berkata bahwa sebulan lagi, setahun lagi saya sudah menemukan vaksin ini. Padahal menurut kedokteran para ahli untuk membuat sebuah vaksin itu dibutuhkan waktu paling cepat 5-6 tahun. Lah COVID baru terjadi kok, kenapa orang sudah siap vaksinnya? Itu jadi isu. Kemudian saudara, ada isu juga yang berkata bahwa ada konspirasi untuk memasukkan chips ke dalam tubuh manusia melalui vaksin. Katanya di dalam vaksin itu disisipkan chips ini. Saudara, apakah benar atau tidak? Nanti kita lihat sebentar. Dan kemudian saudara, ada orang-orang tertentu atau badan-badan tertentu yang hari-hari ini
marak disoroti menjadi terduga konspiratornya. Siapa mereka? Saudara, yang pertama ada yang namanya Rockefeller. Kedua ada yang namanya Rothschild, siapa mereka? Kemudian yang ketiga ada yang namanya Bill Gates. Oke? Nah, mari kita langsung ya. Saudara, kita lihat dulu latar belakang. Apa yang melatar belakangi tuduhan bahwa ini konspirasi mereka. Nah, yang pertama, dasar yang pertama, adanya fakta dokumen PBB yang berisi agenda 2021. Nah saudara, agenda 2021 ini adalah hasil dari konferensi PBB pada bulan Maret tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Saudara, dan agenda ini sempat pada waktu itu jadi perdebatan, tetapi kemudian tiba-tiba menghilang. Nah, konon katanya itu sengaja oleh para penguasa media, televisi, radio dan sebagainya, itu sengaja menutupnya supaya tidak banyak orang yang tahu. Kenapa? Karena di dalam agenda itu berisi salah satu program utama dari PBB adalah program depopulasi. Depopulasi artinya menurunkan atau mengurangkan jumlah penduduk dunia ini. Ya. Dan ini dia, dalam agenda itu ditulis juga landasan atau alasan kenapa mereka mau mengurangi populasi. Populasi ini dinilai terlalu besar dan telah melampaui kapasitas daya dukung bumi ini, sehingga terjadilah ketimpangan-ketimpangan dan ketidakseimbangan baik secara sosial maupun ekosistemnya dan lain sebagainya. Dan dikhawatirkan bahwa satu saat dunia ini akan menjadi sebuah medan yang berisi peperangan karena orang berebutan lahan dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Nah saudara, saya lanjut. Saudara, saya mungkin cepat ini saya lewat-lewatin saja, tetapi kira-kira begini. Agenda 21 itu adalah rencana aksi PBB yang mau diterapkan ke seluruh dunia. Dan kemudian saudara, apa yang dimaksud dengan rencana depopulasi itu? Jelas mengurangi jumlah penduduk secara cepat. Secara cepat. Misalnya lewat wabah, lewat perang atau relokasi paksa. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita perlu tahu bahwa sejak program depopulasi itu, maka seluruh dunia itu agak dipaksa untuk yang namanya program keluarga berencana. Lewat sterilisasi, kemudian lewat aborsi, kemudian ada yang lewat lain-lain sebagainya. Tapi ternyata tidak bisa juga untuk menahan laju pertumbuhan penduduk. Itu sebabnya dikatakan perlu dipikirkan satu cara untuk mengurangi secara cepat dan masif. Tujuannya adalah untuk mencapai pembangunan global yang berkelanjutan. Dan salah satu tujuan utama dari prakarsa agenda 21 ini adalah bahwa setiap pemerintah nantinya lewat PBB akan dipaksa membuat agenda 21 setempat sendiri. Nah, itu yang kalau di Indonesia kita kenal mungkin program keluarga berencana. Nah saudara, setelah itu berjalan sekian lama dan kemudian dievaluasi ternyata tidak berjalan sebagaimana diinginkan. Maka pada tanggal 25-27 September 2015 diadakanlah yang namanya Sustainable Development Goals Summit 2015. PBB kembali mengadakannya. Dan di situ diputuskan bahwa dibutuhkan penguatan semua agenda 21, agenda yang mereka buat di tahun 92 itu tentang agenda 21, dengan menegaskan kembali semua prinsip-prinsip Rio de Janeiro tentang lingkungan dan pembangunan, termasuk di dalamnya tentang depopulasi. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah perilaku bisnis orang-orang Yahudi yang terkemuka dan terkaya di dunia, yang tiba-tiba mengendalikan semua ekonomi, keuangan, teknologi, politik, bahkan pengaruh sosial yang luar biasa. Siapa mereka itu? Mari saudara lihat. Yang pertama tadi saya sudah katakan ada yang namanya Rothschild.
foundation atau dia punya yayasan amal ini baru berdiri tahun 2010. Kok tiba-tiba berdiri? Orang jadi tanda tanya. Padahal dia ini orang kaya, pengusaha besar yang sudah eksis sebelum Amerika berdiri tahun 17 sekian, 1700 sekian. Kemudian yang kedua Rockefeller juga, Rockefeller Foundation. Saudara, ini berdiri lebih lama tahun 2013, tapi dia sangat aktif dalam pekerjaan-pekerjaan amal. Kemudian Bill and Melinda Gates Foundation. Nah, 3 foundation ini, 3 yayasan ini tiba-tiba bergerak begitu hebat, begitu cepat, dan di tengah-tengah wabah COVID-19 ini mereka itu menginvestasi miliaran dolar untuk apa? Membuat antivirus. Ada apa tanda tanya? Nah, saudara, mari saya jelaskan sedikit dengan cepat. Dinasti Rothschild. Saudara, kalau lihat mereka itu adalah orang Yahudi yang menjadi raja perbankan sejak abad ke-18. Semua perbankan bahkan sampai dengan hari ini Federation Reserve Amerika Serikat seperti bank sentralnya kita yang mencetak mata uang dolar dan sebagainya itu bukan dimiliki pemerintah Amerika Serikat tetapi dimiliki oleh keluarga Rothschild ini. Jadi itu bank swasta. Nah, saudara, lalu kemudian saudara mereka itu sangat kaya, tidak terbatas keuangannya. Keluarga Rothschild dikabarkan mempertahankan kontrolnya melalui US Federal Reserve, Fed tadi, the Fed, dengan mengirimkan agennya, ada yang namanya Paul Warburg, untuk menciptakan semacam pemerintahan terselubung itu pada tahun 1913. Nah, begini. Kelompok ini juga diduga sebagai pendiri kelompok rahasia Illuminati dan Freemason dan mengendalikan mereka. Saudara, kalau bicara tentang Illuminati dan Freemason sampai sekarang dikatakan itu juga hanya sebatas konspirasi. Apakah benar ada atau tidak, saudara? Dan juga mereka disebut sebagai penggagas New World Order. Nah, kalau saudara lihat di sini mereka punya istana atau dia punya chapel. Di sini di depan istana memang ada logo yang kita kenal, logonya antikris yang ada di mata uang Amerika Serikat, One All Seeing Eye. Nah, saudara, sekarang mari kita lihat dinasti Rockefeller. Saudara, ini juga adalah orang kaya yang luar biasa. Mereka sudah kaya memang dari abad ke-18 orang tuanya. Nah, saudara, dan mereka ini penguasa perminyakan. Semua perusahaan-perusahaan minyak besar itu pasti ada bagian mereka, ada saham mereka. Nah, saudara, mereka menguasai seperti di samping bank ya, mereka juga menguasai Exxon Mobil, Chevron, BP dan sebagainya, British Petroleum dan sebagainya. Pokoknya kalau bicara perminyakan mereka lah rajanya. Kemudian mari kita lihat Bill Gates. Siapa Bill Gates? Bill Gates itu raksasa IT, saudara. Kita tahu Microsoft itu dia yang dirikan, kemudian dia sempat menjadi orang terkaya dunia, disebut senti-bilioner karena kaya luar biasa berhasil. Dan saudara, ternyata Bill Gates ini sebelumnya dia bersama dengan ayahnya ini sering sekali berdiskusi dengan Rockefeller. Apa yang didiskusikan nobody knows. Nah, tetapi tiba-tiba bulan Januari 2010 Gates itu mengundurkan diri dari Microsoft di tengah-tengah suksesnya. Orang-orang memang bertanya-tanya, kenapa? Apa alasannya? Tidak ada orang yang tahu. Tapi mari kita lihat, ini hanya sekedar informasi. Sekarang saya mau tunjukkan pada saudara informasi yang lebih lagi mendekati. Bahwa pada tahun 2010 saudara dari Rockefeller Foundation pernah mengeluarkan sebuah hasil riset dan sebuah perencanaan ke depan yang mengerikan dan dilaporkan di dalam laporan mereka di tahun 2010. Saudara, itu kalau kita lihat di dalam agenda atau mereka sebut sebagai skenario for the future of technology and international development. Nah, di antaranya kalau saudara lihat di situ ada itu daftar isinya yang saya coret biru itu bicara tentang membangun sistem yang untuk mengontrol kesehatan dunia seperti itu. Nah, saudara, di dalam skenario itu tahun 2010
mereka benar-benar memikirkan dan coba menskenariokan, coba merekayasa kalau terjadi sesuatu, apa yang harus mereka lakukan. Dan saudara, di dalam laporan itu ada 8 poin yang mereka skenariokan. Pertama, bagaimana kalau terjadi wabah flu baru yang sangat mematikan di dunia ini? Apa yang harus mereka lakukan? Mereka prediksi, katanya prediksi. Yang kedua, bagaimana kalau wabah itu membuat orang ekonomi lumpuh, industri mati, kemudian rantai suplai hancur. Yang ketiga, bagaimana kalau terjadi toko-toko dan kantor tutup, karyawan jadi pengangguran dan sebagainya. Apa yang harus mereka lakukan? Ini namanya skenario. Yang keempat, bagaimana kalau Amerika Serikat kena dampak dari semuanya itu? Kemudian yang kelima, bagaimana kalau penduduk dunia diharuskan untuk pakai masker dan cek temperatur suhu di pintu-pintu masuk? Saudara, ini tahun 2010 sudah mereka pikirkan, sudah mereka skenariokan dan sekarang sedang terjadi. Yang keenam, bagaimana kontrol otoriter terus berjalan dan terus ditingkatkan walaupun wabah telah hilang. Nah, yang ketujuh, bagaimana kalau rakyat dunia seperti tawanan dalam penjara dan lama-lama mereka bakal pasrah dan menyerah. Kenapa? Stay at home terus. Ini sudah diskenariokan, sudah diperkirakan. Lalu saudara, ke-8. Akhirnya dalam skenario itu, bagaimana kalau akhirnya seluruh rakyat dunia ini secara sukarela minta dipasang biometric chips atau biometric ID atau chips ke dalam tubuh mereka untuk deteksi penyakit sedini mungkin dan mengakhiri penderitaan mereka akibat penyakit itu. Sudah lihat, 2010 sudah dibicarakan tentang apa yang terjadi hari ini. Apakah sudah ada? Belum. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka bisa berpikir untuk menskenariokan itu? Nah, di dalam video pendek ini, saudara, ada seorang bernama Bill Gates. Ternyata pada tahun 2015, Bill Gates sudah bicara tentang akan datangnya virus corona ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Anda ikuti sebentar tayangan ini. When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence, but we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. And a large epidemic would require us to have hundreds of thousands of workers. There was no one there to look at treatment approaches, no one to look at the diagnostics, no one to figure out what tools should be used. As an example, we could have taken the blood of survivors, processed it, and put that plasma back in people to protect them. But that was never tried. So there was a lot that was missing, and these things are really a global failure. The WHO is funded to monitor epidemics, but not to do these things I talked about. You can have a virus where people feel well enough while they're infectious that they get on a plane or they go to a market. The source of the virus could be a natural epidemic like Ebola, or it could be bioterrorism. And so there are things that would literally make things 1,000 times worse. But in fact, we can build a really good response system. We have the benefits of all the science and technology that we talk about here. We've got cell phones to get information from the public and get information out to them. We have satellite maps where we can see where people are and where they're moving. We have advances in biology that should dramatically change the turnaround time to look at a pathogen and be able to make drugs and vaccines that fit for that pathogen. So we can have tools, but those tools need to be put into an overall global health system.
and we need preparedness. What are the key pieces? First is we need strong health systems in poor countries. That's where mothers can give birth safely, kids can get all their vaccines, but also where we'll see the outbreak very early on. We need to do simulations, germ games, not war games, so that we see where the holes are. Finally, we need lots of advanced R&D in areas of vaccines and diagnostics. There are some big breakthroughs, like adeno-associated virus, that could work very, very quickly. So I think this should absolutely be a priority. There's no need to panic. We don't have to hoard cans of spaghetti or go down into the basement. But we need to get going because time is not on our side. If we start now, we can be ready for the next epidemic. Thank you. Nah saudara, selanjutnya tentang isu yang mengatakan bahwa biochips akan dimasukkan di dalam vaksinnya Bill Gates. RFID chips multifungsi ini yang selama ini kita kenal sebagai tanda 666 itu. Saudara, di mana termasuk di dalamnya berfungsi untuk kegiatan ekonomi, berjual beli, kemudian fungsi keamanan, fungsi deteksi kesehatan dan lain-lain sebagainya. Sekarang ini sudah ada dan sudah ramai digunakan. Kalau Anda Google, Anda bisa lihat di Swiss hari-hari ini generasi milenial bangga sekali kalau mereka dipasangin chips itu. Mereka bilang, wah, now I am a cyberman. Luar biasa. Tapi menurut saya, isu chips di dalam vaksin produksi Bill Gates yang katanya akan dimasukkan ke dalam tubuh manusia, menurut saya hampir bisa dipastikan tidak mungkin atau hoax. Tetapi masalah chips itu masuk, itu sangat-sangat mungkin, bahkan sekarang sudah mulai dimasukkan ke dalam tubuh manusia dan itu akan terus termasuk di dalamnya fungsi untuk kontrol kesehatan. Ingat 2010 Rockefeller mengeluarkan dia punya planning termasuk di dalamnya bagaimana menciptakan sistem untuk mengontrol kesehatan manusia. Oke. Informasi terakhir tentang orang-orang ini, mungkin Anda masih kenal orang-orang ini, sudah 2 tahun yang lalu ternyata ketiga orang ini dikatakan raksasa, yaitu George Soros, Rockefeller dan Rothschild. Mereka telah mengambil alih yang namanya cryptocurrency. Apa itu cryptocurrency? Itu bicara tentang mata uang elektronik yang akan nanti menggantikan mata uang kertas atau mata uang logam di seluruh dunia, akan diganti dengan microchip. Nah saudara, itu dia. Nah, udah semuanya ini informasi yang bisa saya berikan. Dan dalam waktu yang sisa ini, saya mau kita melihat bagaimana sudut pandang eskatologi teori. Saudara, apa kata Alkitab tentang New World Order, satu pemerintahan dunia, satu tatanan dunia baru? Saudara, Alkitab dengan jelas menjelaskan bahwa di dalam masa sengsara antikris itu akhir zaman, dalam Daniel pasal 9, dunia ini akan dipimpin oleh seorang super diktator yang antikris. Dikatakan seorang raja, seorang penguasa. Alkitab sudah bilang akan ada seorang penguasa. Dari mana, siapa dia? Kita nanti saja. Tapi yang jelas kalau Alkitab bilang akan ada, pasti akan ada. Nah saudara, apa kata Alkitab tentang antikris? Dengarkan ini baik-baik. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 18-20 dikatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Siapa dia itu? Mereka itu, antikris itu berasal dari antara kita. Bukan dari bangsa lain. Tapi dari antara kita. Ingat Alkitab ini ditulis, perkataan ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Yohanes berkata, mereka itu, antikris itu akan berasal dari tengah-tengah orang Yahudi. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Saya simpulkan begini, menurut ayat ini. Pasti di akhir zaman akan muncul antikris. Kemudian yang kedua,
Mereka itu orang Yahudi, berasal dari orang Yahudi. Saudara ingat orang-orang tadi yang saya sebutkan yang menjadi dugaan konspirator, semua orang Yahudi. Yang ketiga, dibutuhkan pengurapan yang khusus untuk bisa mengenali mereka. Kalau tidak saudara, maka kita sangat mudah, saya percaya ini pengurapan hikmat, kalau tidak kita dengan sangat mudah menganggap itu sepele. Saudara, saya mau cerita sedikit saudara. Saya lihat di YouTube lagi. Ada seorang bernama Pat Robertson. Dia adalah pendiri CBN. Saudara, dia pernah diwawancarai di CBN, ditanyakan tentang benar nggak sih menurut Anda chips itu ada kaitannya dengan antikris atau mark of the beast, tanda dari antikris itu. Dia ini, Pat Robertson ini adalah seorang pengkhotbah televisi yang terkenal di Amerika Serikat. Dan dia bikin statement begini. Saya cuma mau kasih tahu, istri saya itu percaya bahwa chips itu adalah tanda antikris. Tapi dia sudah mati sebelum ada orang yang pasang chips di badannya. Saya katanya, saya tuh sudah lama hidup dengan chips di badan saya untuk membantu saya menjaga kesehatan jantung saya. Tapi saya masih hidup. Jadi bilang menurut saya tidak setuju kalau chips itu dikaitkan dengan antikristus. Seorang hamba Tuhan juga. Tapi saudara, satu ketika dia buat satu statement yang konyol sehingga orang mengecam dia luar biasa. Dia bilang begini. Menurut saya kalau ada seorang pasangannya itu kena sakit Alzheimer, maka adalah sah kalau dia menceraikan pasangannya itu. Karena dia bilang orang yang sudah Alzheimer, sudah lupa, hilang ingatan, sebenarnya dia itu sudah mati. Sama dengan orang sudah mati. Nah saudara, dan itu menimbulkan kontroversi, kecaman dari mana-mana termasuk dari dunia kedokteran. Nah saudara, itu sebabnya saya mau katakan begini, dibutuhkan pengurapan hikmat. Sepandai apapun juga ilmu kita akan berkata bahwa itu cuma hoax, tidak mungkin. Tapi saudara, kalau engkau punya hikmat, engkau bisa melihat kaitan-kaitannya dan belum tentu konspirasi teori itu adalah hoax. Nah saudara, Tuhan sedang mengajarkan kita untuk memperhatikan dengan saksama. Saudara, antikris itu adalah tiruannya Kristus. KW-nya, Mesias palsu, Raja damai palsu. Antikristus itu artinya orang yang melawan Kristus dan melawan Allah. Dan yang ketiga, antikristus itu adalah anti pengurapan, melawan kebenaran firman Tuhan. Itu dia. Nah, baik. Saudara, sekarang saya lanjut. Tentang RFID chips multiguna, apa kata Alkitab tentang chips itu? Wahyu 3:16 berkata begini, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya. Saudara, chips itu Alkitab sudah bilang itu tanda atau meterai pengikut antikris. Yang kedua dikatakan begini, mereka yang tidak pakai tanda itu tidak bisa berjual beli. Nah saudara, artinya Alkitab sudah bilang begini, yang pakai tanda itu mereka lah yang dapat mengakses semua kegiatan perekonomian. Dan semua itu memang ada di chips itu sekarang untuk mengendalikan. Kalau tidak pakai itu, saudara sekarang belum dipaksain. Tapi kalau saudara lihat orang-orang yang sudah pakai itu mau belanja tidak pakai kredit card lagi, tinggal pakai lengan yang sudah ada chipsnya. Dan saudara, yang ketiga dikatakan penting hikmat. Hanya orang yang memiliki urapan hikmat yang bisa membedakan ini beneran atau konspirasi keliru. Sebab itu saudara, saya ingin ingatkan kita. Banyak orang berkata konspirasi itu gak perlu dipercayai. Saya bilang lebih baik Anda tanya Tuhan, benar gak itu? Jangan-jangan memang antikris itu sudah di depan mata dan kita tidak tahu, ketika ditawarkan kita ikut-ikutan jatuh ke dalamnya. Nah saudara, lalu bagaimana kata Alkitab tentang program depopulasi PBB? Yang jelas Kejadian 1 ayat 8 berkata begini, Tuhan perintahkan beranak cuculah dan penuhilah bumi. Tetapi agenda 21 berkata kurangilah penduduk, kurangilah populasi dengan segala macam cara. Dengan demikian
bisa kita simpulkan bahwa populasi atau program PBB ini itu sama sekali bertolak belakang dengan firman Tuhan. Dan itu sebabnya Anda tinggal pilih mau percaya atau tidak. Nah saudara, saya lanjut. Apa kata Alkitab tentang COVID-19? Tahukah saudara bahwa hari-hari ini WHO, World Health Organization tadi, sudah memberitakan dan juga didukung oleh para ahli bahwa virus corona mungkin tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah hilang dari manusia. So what kalau tidak akan pernah hilang? Saudara, lalu apa kata Alkitab tentang semuanya itu? Saudara, Alkitab bilang begini. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan seorang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar. Ini ditulis dalam kitab Wahyu 6 ayat 8 yang menunjukkan bahwa betul-betul akan terjadi pengurangan penduduk yang sangat jahat nanti di akhir zaman pada waktu antikristus memerintah. Sebab itu jangan sampai Anda tidak terangkat. Saudara, lalu apa kata Alkitab tentang keadaan manusia dalam menghadapi COVID-19? Alkitab berkata akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang dan di bumi, dan bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Alkitab bilang. Dan bukankah hari ini semua manusia di muka bumi ini dihantui, dikejar-kejar rasa takut dengan COVID-19? So, saudara, sebagai konklusi atau kesimpulan, saya minta maaf ya, ini pelajaran yang panjang sekali, saya mesti pack jadi kecil, saya bicara cepat-cepat. Nah, saudara, tapi saya rasa Anda perlu tahu ini. Nah, konklusinya, ini saatnya kita sikapi semua informasi dengan hikmat, dengan bijaksana. Bahwa apapun orang berkata bahwa itu hanya virus biasa, tapi sebagai orang percaya pahamilah bahwa ini sebuah wake up call. Wake up call. Kenapa? Anda setuju atau tidak setuju, kita sudah berada di hari-hari terakhir yang ditandai dengan datangnya masa yang sukar. 2 Timotius 3 ayat 12. Kemudian saudara, tanda bahwa kita memang betul-betul sudah ada di hari-hari terakhir, itu ditandai dengan pencurahan Roh Kudus besar-besaran yang memberi tanda atau meterai kepada setiap umat Tuhan untuk dapat tetap bertahan menghadapi kegoncangan-kegoncangan di akhir zaman yang akan terjadi. Itu dia. Nah saudara, yang kedua, jangan cepat simpulkan semua teori konspirasi sebagai tidak bisa diterima. Hanya kalau teori itu bertentangan dengan Alkitab, artinya Alkitab tidak tulis begitu tapi mereka bilang begitu, itu baru bisa kita tolak. Ya. Kemudian di dalam Lukas 21 dikatakan begini ayat 36. Sebuah wake up call supaya kita berjaga-jaga, berdoa, minta kekuatan supaya kita luput dari semuanya itu. Sampai kita nanti berhadapan muka dengan Tuhan Yesus pada waktu pengangkatan terjadi. Wake up call. Dari sisi eskatologi, mari kita kaitkan ini semuanya dengan hari terakhir itu. Yang keempat, jangan santai. Seperti 5 anak gadis yang bodoh yang diceritakan dalam Alkitab. Santai. Saudara, tiba-tiba mempelai itu datang dan mereka tertinggal. Dan yang kelima, sekalipun itu menakutkan banyak orang, jangan takut. Jadilah bijak, tetaplah percaya bahwa Tuhan ada di atas segala-galanya. Haleluya. Nah saudara, jadi bukan soal benar tidaknya isu konspirasi COVID yang beredar. Tapi saya mau ajak Anda renungkan dan pertimbangkan baik-baik. 2 pertanyaan ini. Yang pertama, apa ruginya? Tergantung dia, oh itu tanda Tuhan mau datang, oh bukan itu. Nah saudara, tapi apa ruginya sih? Kalau mulai hari ini Anda mempersiapkan diri.
berubah. Yang lama biarkan berlalu. Yang baru datang dalam hidup saudara. Berubahlah menurut pembaharuan budimu. Yang masih suka main-main dengan dosa, ambil keputusan berhenti dengan dosa. Hidup benar, hidup kudus. Jangan cuma berpikir itu cuma konspirasi. Bagaimana kalau benar dan Tuhan Yesus datang, Anda masih sedang hidup dalam dosa? Saudara, apa ruginya sih kalau kita hidup sungguh-sungguh, kita hidup jujur dengan Tuhan? Saudara, pertanyaan kedua, sebaliknya apa untungnya kalau kita mempertahankan tabiat yang lama dengan berpikir bahwa Tuhan Yesus masih lama datang, enggak mungkin dia datang. Saudara, untungnya apa? Tidak ada untungnya. Anda akan merusak hidupmu sendiri, merusak masa depanmu, dan lain sebagainya. Saudara, pilihlah kehidupan, Alkitab berkata. Saya mau katakan kepada saudara, kita sedang berada di hari-hari terakhir ini. Kita semuanya tahu bahwa memang kehidupan itu semakin sukar. Nah, di tengah-tengah keadaan yang makin sukar, yang tidak seorang pun bisa menyangkal keadaan itu makin sukar. Tidakkah engkau ingat bahwa ketika tidak ada seorang manusia bisa menolong engkau, ada Tuhan yang sanggup menolong engkau. Ketika semua situasi membuat engkau anjlok turun, Tuhan bilang engkau akan kubawa naik, tidak turun. Saudara yang kasih Tuhan, COVID-19 masih ada dan tidak tahu berapa lama. Dan saya sangat percaya Tuhan izinkan itu untuk menjadi warning buat kita. Kalau bukan Tuhan yang melindungi kita, siapapun juga, Anda sudah mengikuti protokol kesehatan, punya potensi untuk kena. Karena COVID Anda tidak lihat. Anda butuh Tuhan. Anda butuh perlindungan Roh Kudus. Maka tidak ada ruginya kalau engkau sungguh-sungguh dekat sama Tuhan di hari-hari ini. Berserah penuh kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Saudara, kalau engkau sudah lakukan itu, kalaupun kita berdoa supaya tidak, kalaupun Tuhan izinkan kena COVID dan katakanlah meninggal. Maka kalau engkau sudah hidup benar, engkau tidak perlu takut berhadapan dengan Kristus. Engkau sudah pasti akan peroleh hidup yang kekal di sorga bersama dengan Dia. Tapi apa jadinya kalau engkau masih menganggap itu masih lama karena kata orang, wah itu cuman bukan tanda akhir zaman dan sebagainya. Apa jadinya kalau tiba-tiba engkau masih bermain-main menikmati dosa dan tiba-tiba hari Tuhan jatuh atasmu? COVID ada di mana-mana mengingatkan kita bahwa setiap orang punya potensi kena COVID. Kalau bukan Tuhan yang melindungi, saudara. Dan kalau engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, katakanlah Anda teledor lalu kemudian kena. Apakah Tuhan tidak bisa sembuhkan? Sebab itu saudara, saya tutup dengan ini. Bukan hanya jangan takut. Bukan hanya percaya. Tetapi hiduplah benar. New normal. Saudara, kita diminta untuk betul-betul berubah. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa di surga, hamba mau berdoa buat jemaat-Mu Tuhan. Bapa, banyak hal yang hamba-Mu ingin menjelaskan. Tapi waktu terbatas, namun hamba-Mu percaya Roh Kudus sanggup untuk melakukan bagian-Mu Tuhan. Satu hal hamba-Mu minta, sadarkan kami untuk berjaga-jaga senantiasa. Sadarkan kami bahwa kami sungguh sudah ada di akhir zaman. Hanya masalah waktu Tuhan akan datang kembali. Hanya masalah waktu rapture akan terjadi. Biarlah kami Tuhan tidak bermain-main dengan waktu yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Tapi kami menggunakan waktu-waktu yang ada sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Aku berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu. Berikan mereka kekuatan. Berikan mereka kemampuan Tuhan. Berikan mereka kepekaan roh untuk bertindak, untuk menyimpulkan, dan untuk membuat keputusan-keputusan penting dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan secara online hari ini. Anda dapat memberikan persembahan Anda melalui QR Code dan nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Atau Anda juga bisa memberikan persembahan di kotak-kotak persembahan yang
tersedia di depan ruang ibadah utama. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita ucapkan deklarasi persembahan kita bersama-sama. Oleh darah Yesus, aku sudah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik, dan aku percaya sesuai firman-Nya di Amsal 3 ayat 9 sampai 10, lumbung-lumbungku akan diisi penuh melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Selamat memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita semuanya angkat kedua tangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami menutup ibadah kami hari ini. Kasih karunia-Mu melimpah atas semua umat-Mu, Tuhan. Pertolongan, perlindungan daripada Tuhan. Hikmat Roh Kudus turun kepada setiap umat-Mu, ya Bapa. Dan Mazmur 91. Mazmur 91. Biarlah menjadi bagian semua kami umat-Mu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.